Kalau kita ngomongin konflik Papua, rasanya kok kayak nggak ada ujungnya ya. Sebuah lingkaran kekerasan yang terus berputar. Tapi, tunggu dulu. Di tengah gejolak itu, ternyata muncul sebuah model perdamaian yang unik banget loh. Datangnya dari Intan Jaya, dan yang menggerakkannya adalah masyarakatnya sendiri. Nah, pertanyaannya, apa benar kearifan lokal bisa jadi jawaban buat masalah nasional yang super rumit ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari kenapa Intan Jaya itu jadi pusat konflik. Terus kita lihat ada dua jalan menuju damai yang beda banget. Habis itu kita dalami model rekonsiliasi dari sana, lihat apa aja yang berhasil dan apa aja hambatannya. Kita juga bakal bertanya, apa ini bisa jadi cetak biru perdamaian? Dan terakhir yang paling penting, apa langkah selanjutnya? Yuk, langsung kita mulai. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu. Kenapa sih kita ngomongin Intan Jaya? Ini bukan cuma sekedar nama kabupaten di peta loh. Tempat ini tuh bisa dibilang epicentrum konfliknya. Jantung dari gejolak yang udah puluhan tahun terjadi di Papua. Dan taruhannya di sini, wah, gede banget buat semua pihak yang terlibat. Nah, konflik di Intan Jaya ini jangan dibayangin kayak pertandingan yang cuma ada dua tim. Ini jauh lebih rumit, udah kayak benang kusut. Ada kelompok bersenjata, ada aparat negara, ada juga intrik politik lokal. Dan di atas semua itu, ada perebutan sumber daya alam yang luar biasa kaya, terutama emas. Semuanya ini saling kait-mengait, jadi nyari solusi yang simpel, wah hampir mustahil. Karena masalahnya seruat itu, muncullah dua cara pandang yang wah benar-benar bertolak belakang buat nyari damai. Ini bukan cuma soal beda strategi ya, ini udah kayak benturan filosofi mendasar tentang apa sih akar masalahnya dan gimana cara menyelesaikannya. Coba kita lihat perbedaannya. Di satu sudut, ada pendekatan keamanan. Ini yang top down, komando dari pusat, andalannya kekuatan militer buat ciptain stabilitas. Anggapannya, kontrol dari luar itu perlu. Nah, di sudut lain ada pendekatan rekonsiliasi. Ini kebalikannya, bottom up. Percaya kalau damai sejati itu harus tumbuh dari bawah. Dari dialog, dari rasa saling percaya di dalam komunitas itu sendiri. Beda banget kan dua jalan ini? Oke, sekarang kita fokus ke pendekatan yang kedua tadi, yang bottom up itu. Soalnya ini menarik banget. Di Intan Jaya, pendekatan ini nggak cuma teori, tapi beneran dijalanin. Ada model spesifik yang dipelopori sama pemimpin lokal mereka, namanya Bupati Aner Maisini. Nah, gimana sih strateginya dia? Penasaran kan? Jadi, modelnya Bupati Maisini ini punya 4 pilar utama dan semuanya saling nyambung. Pertama, dia buka dialog terbuka jadi semua pihak yang bertikai diajak ngobrol di tempat yang aman. Kedua, dia libatkan tokoh masyarakat dan agama. Karena mereka inilah yang didengar, mereka jembatannya. Ketiga, ini yang unik banget, dia pakai spiritualitas. Ada doa bersama buat ngebangun lagi kepercayaan yang udah hancur. Dan yang keempat, ini nih yang paling krusial. Melindungi sumber daya lokal, pesannya jelas, damai itu bukan berarti tanah kami boleh diambil orang. Nah, sekarang pertanyaan paling penting. Teori kan kedengarannya bagus, tapi di lapangan gimana? Berhasil nggak? Jawabannya, rumit. Ada berhasilnya, ada juga gagalnya. Kisahnya ini naik turun banget. Ada momen sukses yang bikin optimis, tapi ada juga kemunduran yang bikin sedih. Ini nunjukin betapa rapuhnya proses damai itu. Kita lihat sisi suksesnya dulu ya. Ini nggak main-main loh. Lewat dialog dan jaminan dari para pemimpin lokal, model ini berhasil meyakinkan 5 tokoh penting dari kelompok bersenjata untuk turun gunung dan kembali ke masyarakat. Bayangan deh, ini kan sebuah kemenangan besar banget buat jalur damai. Tapi di saat yang sama ketika kepercayaan itu lagi susah payah dibangun, pendekatan keamanan dari pusat terus jalan. Ada operasi militer yang akhirnya menewaskan 14 anggota kelompok bersenjata. Duh, ini pukulan telak. Setiap satu nyawa yang hilang karena kekerasan, itu seakan-akan meruntuhkan lagi fondasi kepercayaan yang sudah dibangun lewat dialog. Nah, ini dia kan paradoksnya. Gimana caranya kita mau menumbuhkan perdamaian lewat obrolan, kalau di sampingnya masih ada todongan senjata? Makin rumit lagi. Kekerasan itu kadang datang dari yang disebut pasukan non-organik. Maksudnya, pasukan yang didatangkan dari luar daerah yang seringkali nggak ngerti situasi lokal dan nggak berkoordinasi dengan pemimpin di sana. Akibatnya, ya usaha damai yang sudah ada malah jadi berantakan. Dan pernyataan Bupati Maisini ini, wah, nusuk banget. Dia bilang, Intan Jaya ini tidak akan digadaikan kepada siapapun. Dengerin deh, ini pesannya jelas banget. Masalahnya bukan cuma soal stop tembak-tembakan, ini soal kedaulatan, soal tanah, soal sumber daya. Mereka menolak keras kalau perdamaian itu harus dibayar dengan eksploitasi tambang emas raksasa di Blok Wabu.
Meskipun naik turun, keberhasilan model Intan Jaya ini bukan kebetulan loh. Ternyata, apa yang dilakuin sama Bupati Maisini dan masyarakat di sana itu nyambung banget sama teori-teori resolusi konflik tingkat dunia. Jadi, ini bukan cuma gerakan lokal biasa. Yuk kita lihat dari kacamata akademisnya sebentar. Dalam dunia akademis, pendekatan kayak gini tuh ada namanya resolusi konflik adat atau disingkat ICR. Intinya ya itu tadi, pakai kearifan lokal, adat istiadat, dan para pemimpin setempat buat nyelesain masalah dari dalam. Tujuannya juga bukan cuma biar nggak ada tembak-tembakan lagi, itu namanya damai negatif. Tapi lebih jauh, tujuannya itu damai positif, yaitu membangun kondisi masyarakat yang adil, biar konflik yang sama nggak muncul lagi di masa depan. Oke, kita udah lihat modelnya, udah lihat sukses dan gagalnya, terus gimana? Apa langkah selanjutnya biar harapan kecil di Intan Jaya ini bisa jadi api perdamaian yang lebih besar dan awet? Nah, dari analisisnya ada 4 langkah kunci yang direkomendasikan. Rekomendasinya ini komplit banget. 1. Lembaga rekonsiliasi lokal yang udah ada itu harus diperkuat, dikasih gigi biar punya kekuatan. 2. Stop dulu semua eksploitasi sumber daya alam, moratorium. Ini penting buat nurunin tensi. 3. Pendekatan keamanan harus diubah total, direformasi biar lebih manusiawi dan mendukung proses damai, bukan malah merusak. Dan terakhir, yang gak kalah penting, harus ada program reintegrasi yang jelas buat mantan kombatan, biar mereka punya masa depan. Dan pada akhirnya, cerita dari Intan Jaya ini ninggalin kita semua satu pertanyaan besar. Pertanyaan ini nggak cuma buat Papua, tapi juga buat konflik dimanapun. Kalau ternyata kunci perdamaian itu ada di tangan para pemimpin lokal, di tangan komunitas itu sendiri, gimana caranya meyakinkan pemerintah pusat, kekuatan nasional, untuk percaya sama mereka, untuk memberikan kepercayaan itu? Nah, disitulah tantangan terbesarnya, tapi disitu jugalah letak harapan sejati untuk perdamaian.